Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nurani yang beriman, aku adalah seorang ayah yang saat ini telah memasuki usia 58 tahun. Dari pernikahanku dengan istriku, Iwanita rahimahullah, kami dikaruniai seorang putri yang anggun dan cantik seperti ibunya. Saat lahir, kami memberinya nama Rahma. Jujur, Rahma telah melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Apalagi di Semarang, aku dan ibunya hanyalah seorang perantau, di mana aku harus menunaikan kewajibanku sebagai seorang PNS dengan penempatan kerja sampai ke Samarinda. Dan alhamdulillah, aku menikmati semua itu bersama istri dan anak sematawayangku. Kulalui hari-hari bahagia kami di sana. Sebagai anak pertama dan belum memiliki adik, Rahma begitu kami perlakukan layaknya seorang princess, di mana setiap kebutuhannya selalu terpenuhi dengan baik. Dan sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab penuh atas keluargaku, aku tidak segan-segan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan keluargaku, terutama istri dan anak sematawayangku, yang aku tahu saat itu bahwa aku bekerja mencari nafkah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakan keluarga kecilku. Pendengar nurani yang baik, alhamdulillah, dengan perjalanan waktu, Rahma tumbuh menjadi anak yang cerdas, cantik dan anggun, dan yang membuat aku kagum dengannya. Meskipun diperlakukan layaknya seorang princess, tak sedikit pun kulihat ada kecongkakan dalam diri Rahma, apalagi di hadapan teman sebayanya. Bahkan jiwa sosialnya begitu sangat kental, dan itu sangat aku saksikan. Aku bangga padanya. Aku sangat berharap bahwa di usia dewasanya kelak, Rahma akan tetap menjadi anak yang sosialis dan dermawan. Sebagai orang tua, aku pun mulai menanamkan sebuah mimpi untuk masa depan putri sematawayangku kelak. Aku mulai berangan-angan, bila kami diberi usia yang panjang, maka aku akan berusaha semampuku untuk menjadikan Rahma sebagai wanita terpandang dan memiliki jabatan tinggi di masa depannya nanti. Aku pun mulai berandai-andai bahwa pria yang bisa menikahinya adalah pria yang harus memiliki kemapanan dari berbagai segi, agar anakku bisa mendapatkan kebahagiaan penuh dari suaminya. Mengingat bahwa Rahma tumbuh menjadi anak yang sangat anggun. Itulah mimpiku saat itu. Mimpi seorang ayah yang menginginkan agar derajat keluarga dan anaknya akan semakin terangkat dengan menjadikan putrinya sebagai wanita berkelas di hari depannya nanti. Dan mimpi seorang ayah yang hidup di era modern saat ini. Dan aku yakin mimpi itu bisa terwujud dan bisa menjadi nyata apabila aku bersungguh-sungguh memberi dukungan padanya. Berbagai upaya mulai aku lakukan, apalagi ketika Rahma mulai memasuki masa remajanya. Dan memang benar, subhanallah, keanggunan dan kecantikan putriku semakin jelas terbias. Dan aku yakin bahwa nilai dari kecantikan dan keanggunannya itu akan sangat tinggi. Apalagi di sekolahnya, Rahma juga tergolong anak yang cerdas. Meskipun tidak pernah meraih ranking 1 di kelasnya, tetapi peringkat kedua dan ketiga selalu disabetnya. Dan bagiku itu sudah lebih dari cukup. Sikap kedermawan dan sosialnya Rahma pun masih tetap melekat dalam dirinya. Hingga suatu hari, ketika Rahma memasuki kelas 2 SMP, dia memintaku untuk memindahkannya ke sekolah muslim, pesantren. Ujarnya suatu hari padaku, sepulangnya dari sekolah. Assalamualaikum papa. Iya, waalaikumsalam nak. Baru pulang ya? Ayo sana, ganti bajumu dulu dan segera makan. Tadi sebelum istirahat siang, mamamu sudah menyiapkan makanan siang untuk kita. Selaku menimpali salamnya. Iya pak, terima kasih. Oh ya pak, papa lagi gak sibuk kan? Ada sesuatu yang mau Nanda ngomongin sama papa. Penting sekali, ujar Rahma lagi sambil tersenyum padaku. Memang Nanda adalah panggilan sayang kami kepada Rahma. Soal apa sih? Bikin papa penasaran aja, jawabku. Tapi papa gak sibuk kan? Salahnya lagi. Tidak nak. Emang Nanda mau ngomongin apa sih? Insya Allah papa siap dengar kok, jawabku lagi. Gini loh pak,
Nanda tuh ingin sekali bisa berbahasa Arab. Terus ingin belajar banyak soal fikih, akidah, dan lain-lain. Nah, bila Papa berkenan, untuk tahun ketiga ini Nanda ingin dipindahin ke pesantren, Pak. Please ya, Nanda mohon banget, ujar Rahma padaku sambil memelas. Sesaat aku tertegun menyaksikan tingkah lakunya. Aku sendiri bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Namun perjalanan waktu membuat aku luluh dan mengabulkan permintaan putri sematawayangku. Tentunya dengan sebelumnya meminta pertimbangan dari ibunya. Aku sangat bangga dengan prestasi yang dicapai oleh Rahma. Meskipun dia harus beradaptasi dengan lingkungan barunya di pesantren, namun tidak sedikit pun membuat nilai-nilainya merosot. Bahkan menurut penuturan kepala sekolah, hanya dengan beberapa pekan saja, Rahma sudah bisa menyesuaikan diri dengan beberapa pelajaran agama yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan di bangku sekolah umum. Dan prestasi-prestasi itu yang membuat aku dan ibunya bangga dan bahagia padanya. Akan tetapi sayang, kebahagiaan itu berangsur-angsur lenyap dan berubah menjadi kesedihan manakala memasuki pertengahan semester. Iwanita, ibunya Rahma, meninggal dunia karena penyakit diabetesnya. Ku ingat betul, sehari sebelum ia meninggal, Iwanita sempat berpesan padaku bahwa dia meminta agar aku benar-benar memperhatikan putri sematawayang kami, bahwa aku selalu diminta untuk membuatnya bahagia dan tersenyum, serta memintaku untuk berupaya sedapat mungkin menjadikan Rahma sebagai orang yang berguna bagi orang banyak. Dan pesan-pesan inilah yang selalu membayang-bayangi pikiranku. Saat itu aku berjanji pada diriku sendiri, insya Allah aku akan mengabulkan semua permintaan wanita, meskipun itu rasanya sangat berat bagiku. Dan dengan permintaan dari ibunya itu pula lah yang membuat aku lebih menyayangi putriku. Perjalanan waktu membawa kehidupan putriku pada sebuah kemapanan, di mana usai menamatkan dirinya di MTS dan Madrasah Aliyah sesuai dengan permintaannya, dia melanjutkan kuliah di sebuah universitas muslim dengan mengambil jurusan hukum Islam yang sejujurnya sebelumnya sempat aku tentang, karena besar harapanku untuk menjadikannya seorang politisi dengan mengambil jurusan sospol. Tetapi mimpi itu kubuang jauh-jauh manakala ia memaparkan padaku tentang alasannya mengambil jurusan itu, di mana dia ingin mengetahui ilmu Islam lebih dalam, di mana ia terlanjur mencintai semua yang berhubungan dengan Islam. Dan dengan mempelajari itu semua, insya Allah akan mengantarkannya pada sebuah keyakinan untuk memeluk Islam secara kafah, bukan setengah-setengah. Entahlah, aku tidak tahu mengapa keangkuhanku selalu luluh di hadapannya. Padahal metode penyampaiannya padaku terbilang biasa-biasa saja. Rahma juga pernah menyuguhkan sebuah buku yang dibukanya lebar-lebar di meja kerjaku, padahal aku tidak pernah memintanya. Ya, sebuah buku yang begitu sangat menggugah perasaanku, Sirah Sahabat dan Sahabiah. Dan usai membacanya, membuat nalarku semakin memahami berbagai argumen dan alasan dari putriku mengapa ia ingin sekali berislam secara sempurna. Suatu hari ketika memasuki semester 2-nya, tiba-tiba aku dapati Rahma memakai busana muslimah yang menurutku sangat aneh dan tidak biasa dikenakannya. Ya, setelah sebelumnya menyiapkan sarapan pagi untukku, aku melihatnya memakai busana muslimah lengkap dengan penutup wajahnya. Aku sih sebenarnya sering melihat orang bercadar, tetapi masih terlihat kedua belah matanya karena cadar itu tidak menutup sepenuhnya wajah mereka. Tetapi pagi itu, aku melihatnya ketika hendak ke kampus dengan pakaian muslimah yang menutupi seluruh bagian tubuhnya. Bahkan selain cadar, dia juga menggunakan sebuah kain hitam halus menutupi seluruh wajahnya. Aku sendiri sempat linglung dan kaget menyaksikan semua itu, karena menganggap bahwa ia bukan putriku, melainkan sahabat sekampusnya yang mungkin menginap bersamanya semalam. Tetapi mendengar suaranya saat mengucapkan salam pamit ke kampus, aku baru tahu bahwa dia putriku. Tidak ada kata-kata yang dapat kuucapkan selain berdiri terpaku memandangnya yang telah berlalu pergi. Ingin sekali aku mengejarnya dan menghujaninya dengan berbagai pertanyaan dengan kemarahan yang mulai menghinggapi benakku. Tetapi aku tidak bisa mengejarnya karena ia telah berlalu. Saat itu perasaan di dalam hatiku mulai campur aduk, kesal, marah, dan kecewa dengan perubahan putriku yang seolah mau berbuat apa saja tanpa meminta pertimbanganku. Karena tidak bisa mengejar dan menghakiminya, maka kuniatkan untuk menantinya saat kembali dari kampusnya. Dengan perasaan yang masih belum menentu, aku menghampiri meja makan, di mana di sana telah disediakan oleh putriku berbagai menu sarapan pagiku. Dengan lahapnya aku mulai menyantap masakan yang telah tersedia saat itu. Sempat aku merasa kagum dengan putriku.
Sebab meskipun terbiasa dengan perilaku manja yang aku berikan, namun tidak membuatnya terbuai dan menjadi sosok gadis pemalas. Aku kagum dengannya. Sebab selain cantik, cerdas, Rahma juga adalah anak yang rajin dan pandai memasak. Seluruh sudut rumah pun selalu tampil cantik dan rapi, hasil kerja kerasnya. Akan tetapi mengingat perubahannya pagi tadi, membuat rasa kagumku tiba-tiba hilang dan berganti dengan amarah yang ingin sekali kuluapkan di hadapannya. Hingga usai menyantap makanan pagi itu dan hendak mengambil minuman yang agak sedikit jauh dari tempat dudukku, tiba-tiba aku melihat ada sebuah buku terbuka lebar di samping gelas minuman yang telah disiapkan oleh putriku. Sesaat jiwaku tubuhku mulai menyapa. Sambil meraih gelas itu, aku pun perlahan meraih buku yang terbuka itu. Kulihat dengan jelas, lembaran yang terbuka itu adalah penjelasan tentang bab keutamaan menutup aurat bagi seorang muslimah. Kulihat di sampul depannya bertajuk fikih wanita, dan tidak kubiarkan buku itu tergeletak begitu saja. Perlahan-lahan aku mulai membaca kata demi kata dan kalimat demi kalimat dalam lembaran-lembaran yang telah terbuka itu. Bulu kuduku semakin merinding saat membaca isinya tentang keutamaan bagi muslimah menutup aurat, serta ancaman-ancaman bagi mereka yang dengan sengaja mempertontonkan auratnya. Saat itu mataku mulai berkaca-kaca. Aku baru mengerti mengapa pagi ini putriku tampil dengan busana muslimah yang syar'i. Dan lagi-lagi keegoisanku luluh dengannya. Kemarahanku pun mulai sirna dibuatnya. Apalagi membaca sebuah kertas kecil yang diselipkan putriku pada lembaran itu. Assalamualaikum Papa. Semoga Allah selalu merahmatimu dan memanjangkan usiamu hingga hidayahnya akan menyapamu suatu saat. Sebelumnya Nanda minta maaf pada Papa bila mulai hari ini ada yang berubah dalam diri Nanda tanpa ada izin dari Papa. Jujur, tidak ada yang lebih memotivasi diri ini selain keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Nanda akan selalu terhindar dari fitnah dunia dan dijauhkan dari tipu daya setan. Semoga niat tulus Nanda ini juga akan beroleh ridho dari Papa. Salam sayang, putrimu Nanda. Mataku berkaca-kaca usai membaca goresan tangan putri sematawayangku itu, dan kemarahan dalam hatiku pun perlahan-lahan mulai mereda. Sebab aku sudah memahami dan mengetahui alasan dari perubahan putriku saat itu. Meskipun dalam hati kecilku selalu bertentangan dengan keinginannya. Sebab betapa diri ini ingin sekali menjadikannya seorang wanita hebat di hadapan manusia. Lalu bagaimana dia akan menjadi seorang PNS bila ia berbusana seperti itu? Atau bagaimana nanti pandangan masyarakat bila mengetahui ada caleg wanita dengan penampilan seperti itu? Ini mustahil. Tetapi di sisi lain, impian dari putriku begitu mulia. Haruskah aku menentangnya? Itulah gejolak hati yang entah mulai ditunggangi oleh setan yang terkutuk itu. Di suatu hari lagi, ketika dibuka pengangkatan CPNS secara serentak di seluruh Indonesia, aku menyarankan padanya untuk mengikuti seleksi itu. Namun tidak sedikit pun Rahma meresponnya, selain sunggingan senyuman dan anggukan halus dari wajahnya. Aku paparkan keinginanku untuk melihat dia sukses menjadi seorang PNS. Bahkan, aku mulai memujuknya untuk sedikit saja menyepakati keinginanku untuk melepaskan busana muslimah yang dikenakannya setiap hari dan menggantinya dengan pakaian yang dulu, busana muslimah seadanya dengan jilbab segitiga. Tapi lagi-lagi Rahma tidak memberi tanggapan yang berarti padaku, selain senyuman dan seabrek kesibukannya mengurusi semua pekerjaan rumah. Hingga lagi-lagi manakala aku hendak ke ruang tengah menonton tayangan berita di TV, kembali ku dapati segelas minuman hangat dan sepiring gorengan ada di meja, disertai sebuah buku yang terbuka lebar di samping hidangan itu. Dan seperti biasa jiwaku tubuhku kembali terusik. Jujur, aku memang hobi sekali membaca. Bahkan koran-koran bekas yang kutemukan di jalan pun tidak kubiarkan menjadi penghuni sampah sebelum aku membacanya. Dan buku yang terbuka lebar siang itu menjelaskan tentang manfaat dan mudarat menjadi PNS. Dengan seksama ku baca seluruh bab tentang itu, dan kembali keangkuhan sikapku yang terlalu memaksakan putriku menjadi seorang PNS pun menjadi luluh. Tetapi aku tidak habis pikir, mengapa Rahma selalu menjadikan buku-buku koleksinya itu sebagai teman makan dan santaiku? Apa memang sengaja? Atau dia hanya sekedar lupa membawanya? Dan kalau memang dia telah memahami setiap perbuatan dan sikap yang dia tunjukkan padaku, mengapa ia tidak menjelaskan secara langsung di hadapanku? Atau apa memang dia menjadikan ini sebagai media dakwah untukku karena dia telah mengenal tabiatku yang seorang kutu buku? Benar-benar sulit dimengerti.
Begitulah sikap Rahma padaku. Tidak pernah sedikit pun dia mendakwai diriku secara langsung, tetapi berbagai koleksi buku-buku tentang pengetahuan Islam selalu dia letakkan di tempat-tempat strategis yang selalu aku berada di sana. Sehingga tergelitiklah diriku untuk mendekati, meraih, dan membaca buku-buku itu. Hingga waktu jualah yang membawa putriku pada kedewasaan hidup yang semakin mapan. Dengan penampilannya sebagai muslimah, telah ada 2 lelaki yang datang bermaksud meminangnya. Aku tidak tahu apa motivasi mereka. Pertama, seorang pria yang mengakunya kakak tingkatnya Rahma, yang 2 tahun sebelumnya telah tamat dan telah bekerja sebagai PNS di sebuah instansi pemerintah di daerah kami. Dani namanya. Pria ini sebenarnya sangat bersahaja, rapi, dan sepertinya berpendidikan serta berpendirian kuat terhadap agamanya. Namun pria itu aku tolak karena nilai nominal yang dibawanya untuk melamar putriku jauh dari standar yang kuinginkan, yaitu 45 juta rupiah. Dan Dani tidak menyanggupi hal itu. 3 bulan setelahnya, datang lagi seorang laki parubaya, bersahaja dengan jenggot tipis, menghiasi dagunya, yang tidak lain adalah dosennya Rahma. Pria ini dengan terang-terangan kutolak karena usia yang terlalu tua untuk putriku. Dan dari segi omset, pria ini hampir memasuki masa pensiunnya. Dan aku yakin Rahma juga sepakat dan sependapat denganku saat itu. Hingga suatu pagi, sehari setelah aku menolak pinangan pria terakhir yang datang pada putriku itu, tiba-tiba putriku datang dengan wajah kesedihan di wajahnya. "Kenapa kau nak? Kok cemberut gitu?" "Maaf pak, Nanda cuma ingin tahu alasan papa menolak lamaran pria-pria itu." Jadi itu yang membuatmu cemberut. Gini loh nak, kau itu gadis anggun, cantik, cerdas, rajin, dan masih banyak kelebihan yang kau miliki. Ya, menurut pandangan papa, kau adalah gadis yang sempurna dengan semua kelebihanmu itu. Maka, haruskah papa membiarkanmu begitu saja menikah dengan sembarang pria yang tidak bisa menyeimbangi kelebihanmu? Tentu tidak nak. Kau tahu, sejak kecil papa telah membangun sebuah impian besar untuk menjadikanmu seorang wanita terhormat, sehingga tidak boleh sembarang pria datang melamarmu, apalagi sampai menikahimu. Jadi jelaskan mengapa papa menolak pria-pria itu. Alasan pastinya adalah bahwa 2 pria yang datang kemarin itu belum memenuhi standar keinginan papa. Jawabku ketus. Astagfirullah pak, mengapa papa menjadikan tingkat dan status ekonomi mereka sebagai standar penilaian untuk menjadi suamiku? Begitu murahkah aku di mata papa, sehingga papa menjadikan materi sebagai patokan utama untuk menerima pinangan itu? Aku mohon pak, aku ini putrimu, bukan sebuah barang yang harus dipatok dengan harga tertentu, ujarnya menanggapi argumenku. Rahma, kau bicara apa sih? Semua ini papa lakukan untukmu nak. Jawabku perlahan. Pak, sejak kecil aku tidak pernah meminta apapun dari papa. Semua keinginan papa, tidak satupun yang luput dari lalaiku. Semuanya kupenuhi. Maka, izinkanlah aku meminta sesuatu pada papa. Aku tahu ini berat, tetapi tidak ada kebahagiaan yang bisa aku rasakan selama hidup ini, kecuali bila permintaanku ini dapat papa penuhi. Ujar Rahma padaku saat itu. Apa itu nak? Tanyaku lagi. Aku mohon pada papa, bila ada seorang pemuda soleh datang padaku dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia miliki, maka aku minta pada papa, terimalah pinangannya, apapun maharnya untukku, meskipun hanya sebuah cincin berkarat yang tidak berarti di mata papa. Sebab bagiku, cukuplah kesolehannya yang bisa menjadi mahar bagiku. Selebihnya aku tidak menginginkan yang lain pak. Jawab Rahma padaku yang semakin membuat aku bingung. Hingga suatu hari datanglah seorang lelaki bersahaja ke rumahku. Dari penampilannya, memang pria ini bukan dari kalangan orang kaya, sebab pakaian yang dikenakannya hanya dari bahan sederhana. Namun secara fisik, lelaki ini berpenampilan bersih dan rapi. Aku sendiri belum pernah melihat lelaki ini, baik di kampusnya Rahma maupun di kompleks kami. Siapa dia ya? Dengan perasaan masih penuh tanya, kupersilakan masuk pria bersahaja ini. Kulihat dagunya tumbuh jenggot tipis yang menambah pancaran karisma pria tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, maaf, siapa ya? Kok saya baru lihat? Anak baru ya di kompleks ini? Tanyaku. Iya om, saya baru 10 hari di sini. Silaturahmi ke rumah tante yang rumahnya berada di ujung gang ini.
Nama saya Farhan, jawabnya sambil memperkenalkan diri. Terus, Nak Farhan, Anda perlu apa ya? Apa ada yang bisa dibantu? Tanyaku lagi. Begini Pak, sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar putri Bapak. Jawabnya lagi dengan sedikit terbata-bata. Hah? Melamar putriku? Maksudnya Rahma? Apa kamu kenalnya? Ketemu di mana? Kau teman kampusnya ya? Tanyaku dengan agak sedikit kaget pada pria itu. Oh, saya tidak mengenal putri Bapak. Saya juga belum pernah mendengar apapun tentang keluarga ataupun tentang putri Bapak, ujarnya menyela. Terus, kalau belum pernah bertemu dan kenal dengan putriku, lantas kenapa kau berani melamarnya? Atau ini hanya guyonanmu saja? Ujarku menimpali seruan Farhan dengan nada agak sedikit keras, karena merasa bahwa dia sedang berguyon saat itu. Bukan bermaksud begitu Pak. Saya tidak ada maksud berguyon. Saya sedang berkata-kata serius saat ini. Insya Allah ini tulus dari hati saya Pak. Jawabnya lagi. Kau ini aneh. Tadi kau bilang kau belum pernah bertemu dan kenal dengan putriku. Terus kau tanya mau melamar putriku. Kalau bukan bergoyan, lantas apa namanya? Bagaimana kalau putriku jelek rupanya? Kau mau ambil resiko untuk tetap menikahinya? Ujarku dengan nada yang keras lagi. Maaf Pak, sebelumnya saya harap Bapak tidak tersinggung dan emosi dengan niat saya ini. Tetapi demi Allah saya tidak pernah bertemu dan mengenal putri Bapak. Tetapi niat untuk menikahinya juga bukanlah hal yang main-main Pak. Insya Allah saya serius. Adapun persoalan wajah putri Bapak yang cantik atau jelek adalah nomor sekian yang menjadi motivasi saya datang ke tempat ini untuk melamar putri Bapak. Jelasnya pada aku dengan berusaha meredam emosiku. Lalu, hal apa yang menjadi motivasi utamamu sampai begitu berani datang dan mau melamar putriku, ha? Insya Allah motivasi utama saya datang dan melamar putri Bapak saat ini adalah lillahi ta'ala. Jujur selama 10 hari saya berada di kota ini. Hampir setiap hari saya melihat putri Bapak lewat di depan rumah tante saya tanpa ada mahram yang menemaninya. Dan dalam satu hari sampai beberapa kali saya melihatnya melewati rumah saya tanpa ada mahram yang mendampinginya. Baik Bapak sebagai bapaknya, saudara laki-lakinya atau suaminya. Maaf sebelumnya Pak, saya tidak bermaksud menceramahi Bapak. Tetapi dalam aturan syariat, tidak dibenarkan seorang wanita bepergian keluar rumah tanpa ada mahram yang menemaninya, apalagi dalam sehari sampai beberapa kali. Dan hal ini menyebabkan keprihatinan saya, sehingga saya datang dan menyampaikan niat baik ini. Insya Allah kalau Bapak berkenan, saya ingin menjadi mahramnya dan akan selalu menemani dan mengantarnya kemana saja yang dia inginkan, selama itu untuk umat dan kebaikan, sehingga putri Bapak akan terhindar dari fitnah dan tipu daya setan, karena telah ada mahram yang mendampinginya kemana saja. Ujar Farhan dengan nada tegas dan bersahaja. Sesaat aku terdiam menatap wajah pemuda ini sambil menelaah kalimat demi kalimat yang disampaikannya. Sesaat aku pun teringat permintaan putriku yang begitu merindukan calon pendamping hidup yang soleh untuk menjadi imamnya dan keluarganya kelak. Apakah pemuda ini adalah pria yang tepat untuknya? Tanyaku dalam hati. Bila memang niatmu itu tulus, berapa kemampuanmu dalam memberikan mahar dan uang nikah buat putriku? Asal kau tahu ya, Rahma itu adalah gadis yang baik, insya Allah soleha, cerdas, dan masih banyak lagi kelebihan yang dia miliki. Ujarku mempresentasikan putriku di hadapan pria tersebut. Subhanallah, saya bangga dengan putri Bapak. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan beliau. Akan tetapi, begitu murahkah harga dari seorang yang berakhlak baik dan mulia seperti beliau, sehingga Bapak masih mengukur keberadaannya dengan materi dan nilai mata uang? Keimanan dan kesolehan seseorang itu sebenarnya tidak ternilai dengan bentuk materi apapun. Bila putri Bapak diibaratkan emas dan permata, maka ia adalah emas dan permata yang bersumber dari surga, yang tidak bisa bernilai dengan jenis materi apapun yang ada di dunia ini. Jadi untuk semua itu, bila Bapak berkenan, maka saya pun ingin memberi mahar kepada putri Bapak dengan mahar yang tidak ada nilainya di dunia ini. Terangnya lagi padaku. Wah, maharnya apa nak? Kok sampai tidak ternilai dengan materi apapun? Pasti mahal harganya ya? Jawabku dengan penuh semangat. Insya Allah untuk seorang wanita soleha seperti putri Bapak,
saya ingin mempersembahkan keimanan dan ketakwaan saya sebagai mahar untuknya. Meskipun sebagai manusia biasa, saya sendiri tidak bisa mengukur kadar iman itu dalam diri ini. Tapi insya Allah saya akan selalu berdiri tegak di jalan Robku hingga akhir hayat ini. Selain itu juga, saya ingin memberi sebuah cincin besi putih tua yang saat ini sedang melingkar di jari saya untuk beliau. Semoga Bapak dan putri Bapak berkenan. Hanya itu Pak yang saya mampu, ujar Farhan dengan wajah menunduk sambil memperlihatkan cincin putihnya kepadaku. Menyaksikan semua itu aku semakin terpaku. Ada perasaan lain yang berkecamuk dalam hatiku. Haruskah aku mengikhlaskan putriku menikah dengan pria ini? Sementara pria ini bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa selain iman dan sebuah cincin tua yang melingkar di jarinya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, aku meminta pemuda ini untuk kembali 1 pekan kemudian, sambil memberi alasan bahwa begitu dia datang lagi, maka jawaban atas permintaannya tersebut sudah ada. Usai bertemu dengan Farhan saat itu, perasaanku semakin tidak menentu. Aku tidak tahu apakah aku harus menuruti egoku dengan menolak pinangan ini atau tidak. Tetapi di sisi lain, putriku begitu mendamba hadirnya suami soleh untuk menemaninya. Ya Allah, berikan jalan yang terbaik buat masalahku ini. Pendengar, untuk pertama kalinya aku mengadu kepada Robku tentang masalah ini dan berharap apapun yang terjadi dengan keputusan yang aku ambil, ada campur tangan Allah di dalamnya. Hingga akhirnya kubulatkan tekadku untuk menerima lamaran pria bernama Farhan itu untuk putriku. Waktu terus bergulir. Akhirnya sepekan itu berlalu juga, dan hari yang telah aku janjikan itu datang juga. Di saat hati ini telah ikhlas menerima kehadiran Farhan yang kunilai adalah pemuda biasa yang tidak punya apa-apa selain keimanannya, ternyata Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa padaku hari itu. Di manakala Farhan berkunjung ke rumahku menagih janjiku dengan membawa orang tuanya, alangkah kaget dan takjubnya aku ketika tahu bahwa Farhan adalah seorang anak tunggal dari seorang pengusaha kaya dari Jakarta dan pewaris tunggal dari perusahaan milik orang tuanya itu. Dan ku tahu juga bahwa Farhan adalah seorang ustadz yang telah menyelesaikan studinya di sebuah universitas di Timur Tengah. Subhanallah, memang benar, ketika kita mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut bersamanya. Akan tetapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan secara otomatis ikut di dalamnya. Akhirnya setelah melalui proses yang syar'i, resmi sudah putriku menjadi istrinya Farhan. Dan alhamdulillah Farhan menepati janjinya. Kulihat ada raut kebahagiaan terpancar dari keluarga kecil mereka. Hanya doa yang bisa aku ucapkan, semoga mereka bahagia dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.